Pertama-tama kami ingin ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Latifah ya, segala informasi, masukan dan kritik dalam menangani masalah Papua. Saya kira kalau Gus Dur dulu membentuk Kementerian Negara Urusan HAM dengan mengangkat Pak Hasbullah Saad sebagai menterinya, saya kira Pak Prabowo sebenarnya sudah tepat mengangkat menterinya. Ini orang asal Papua dan punya background aktivis HAM, termasuk juga pernah ini. Dan concern pemerintah dalam menangani Papua ini dalam beberapa hari terakhir ini sedang mendiskusikan untuk memberikan satu penugasan khusus dari Presiden kepada Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua. Ya itu ya saya kira ini pertama kali Presiden akan memberikan penugasan kepada Wakil Presiden untuk penanganan masalah Papua ini. Karena memang sampai hari ini belum ada penugasan khusus dari Presiden dan biasanya itu dengan Kepres ya. Kalau Pak Kiai Ma'ruf dahulu diberi tugas untuk pengembangan ekonomi syariah oleh Pak Jokowi dan sekarang ini akan diberikan penugasan, bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini. Dan saya pikir ini concern yang tentu tidak hanya spesifik pembangunan fisik, tapi juga termasuklah penanganan masalah-masalah HAM dan bagaimana aparat keamanan kita menangani masalah Papua. Dan saya kira parameter HAM itu sudah harus kita lakukan dan kita tegakkan. Yang lain, meskipun sekarang kementerian tapi itu tidak akan tabrakan dengan Komnas. Komnas sudah punya tugas sendiri. Kementerian HAM itu sendiri, dia tidak punya kewenangan investigasi seperti Komnas melakukan pengumpulan fakta dan lain-lain, itu diserahkan sepenuhnya kepada Komnas. Tapi ini internal pemerintah dalam rangka pemajuan dan perlindungan HAM sebenarnya. Karena kementerian ini baru saja dibentuk, jadi masalah anggaran ini juga masih masalah karena memang sangat terbatas anggaran Kementerian Koordinator termasuk Kementerian HAM ini sangat terbatas anggarannya karena memang anggarannya masih menggunakan anggaran dari pemerintahan yang lalu. Dan Juli ini akan ada rapat dengan DPR untuk merevisi APBN kita, ada APBNP yang memungkinkan ini bisa bekerja lebih optimal. Walaupun dengan anggaran yang apa adanya sekarang pun, ya alhamdulillah kami kerja aja terus. Dan antara lain ya kami akan selesaikan kasus pembangunan rumah gedung itu dan akan diresmikan segera. Dan Pak Presiden juga komit kemarin akan memenuhi semua, termasuk juga akan ada bantuan Presiden kepada anak-anak korban bom dan semua kementerian kami sudah juga koordinasikan tugas-tugasnya membangun rumah, beasiswa itu sudah dilakukan. Artinya kompensasi terhadap korban bom masa lalu itu sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Lain juga karena kementerian yang pemecahan ini baru dibentuk, itu masih sementara dirjennya juga terbatas ya. Di HAM itu cuma ada 2, dirjen, di imigrasi juga 2. Itu masih banyak hal-hal yang memang perlu diselesaikan. Mudah-mudahan masa transisi ini segera berakhir, jadi betul-betul kementerian ini bekerja optimal menangani tugas-tugas yang dibebankan pada mereka. Sekian dan saya mohon diri karena jam 11:30 kami ada rapat lagi. Oke. Terima kasih atas semua masukan yang telah diberikan. Baik. Setahu saya dalam undang-undang Papua itu, Otsus Papua, ya, dulu ada namanya Badan Percepatan Pembangunan Papua. Di dalam undang-undang itu disebut waktu itu Wapres. Waktu itu Wapresnya kan Pak Ma'ruf Amin. Udah sering kita rapat berapa kali. Nah di dalam ada 3 diantaranya di situ menteri menjadi anggota. Ada Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, Menteri Dalam Negeri. Saya lupa ada lagi kalau salah Menteri apa lagi gitu. 3 atau 4. Kemudian nanti ada namanya di situ Badan Eksekutif. Dia yang akan ngantor di Papua. Sudah disiapkan gedungnya oleh Menteri Keuangan waktu itu di Jayapura. Nah yang ini yang belum sampai hari ini belum ditunjuk. Siapa badan nama itu eksekutifnya.
Dan setelah itu kan ada perwakilan tokoh, ada 5. Saya ulangi, 6. Dari tiap-tiap provinsi ada 1 tokoh. Itu yang bukan birokrat, bukan partai politik. Tokoh, ada yang tokoh agama dan lain, yang menjadi anggota dari badan eksekutif itu. Nah, badan eksekutif nanti ini yang mungkin akan ditentukan oleh Bapak Presiden, ya, ditunjuk oleh Bapak Presiden badan itu, kepala badan eksekutif itu, dan nanti dia akan membentuk ada semacam kayak deputi-deputi juga. Tujuannya evaluasi untuk mempercepat pembangunan Papua. Berarti Mendagri sendiri ada semacam catatan. Apa itu? Ada catatan nggak sih Pak dari soal pembangunan Papua untuk nanti mungkin ditindaklanjuti oleh Wapres penanganan Papua? Ya intinya kan percepatan pembangunan ya. Dan adanya 6 pemisahan sekarang, 6 pemekaran ini diharapkan 1 kantornya segera dibuat. Kedua, integrasi program-program yang ada di Papua sendiri, kemudian Papua antar provinsi dan dengan pemerintah pusat. Di pusat juga perlu dikoordinasikan. Kenapa? Karena ya Kementerian Pendidikan kan punya program di Papua. Kementerian Kesehatan punya program di Papua. Kementerian Dikti juga punya program Papua. Kementerian apalagi PU punya program. Perhubungan punya program. KKP punya program. Nah ini kan nggak boleh jalan sendiri-sendiri. Perlu diintegrasikan supaya nggak overlapping dan harmonis. Sama program pusat ini nanti selain diintegrasikan oleh badan ini juga akan mengharmonisasikan dengan program provinsi yang 6 itu supaya nggak jalan sendiri-sendiri dan tingkat kabupaten kotanya juga diintegrasikan. Contoh misalnya kalau mau bangun bendungan, dermaga besar seperti Duga, maka jalan nasionalnya oleh Menteri PU, dermaganya, pelabuhannya itu oleh Menteri Perhubungan. Setelah itu nanti jalan provinsinya oleh provinsi. Yang menuju kabupaten-kabupaten oleh jalan kabupaten sampai kecamatan. Nah ini kan harus dibagi. Kalau enggak nanti pelabuhannya dibangun, jalannya enggak ada. Kira-kira gitu. Nah tugas Mas Wapres sendiri nanti apa Pak? Berarti setahu saya dalam undang-undang itu, tugasnya Wapres adalah mengkoordinasikan secara di tingkat kebijakan atas saja. Tapi untuk eksekusi sehari-harinya dilakukan oleh badan eksekutif ini. Oke, artinya berarti lebih ke supervisi. Kita bicara undang-undang ya. Oke, berarti maksudnya makanya itu kenapa mau dikantorkan di sana agar dekat gitu. Memang kantornya itu nanti akan di kantor itu sudah disiapkan oleh Menteri Keuangan. Saya ingat betul di Jayapura, ya, di gedung KPKPN-nya itu ada berapa lantai itu, tower, udah disiapkan dari dulu. Tapi bukan untuk Wapres, bukan untuk badan pelaksana eksekutif ini, badan eksekutif percepatan pembangunan Papua namanya itu. Jadi kemungkinan nanti Wapres juga nggak akan stay di sana gitu Pak? Setahu saya tidak. Konsep undang-undang itu tidak seperti itu. Konsepnya undang-undang itu yang di sana sehari-hari adalah badan itu yang akan ditunjuk oleh Bapak Presiden. Jadi sebenarnya di dalam ada Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang di situ secara eksplisit bahwa percepatan pembangunan Papua itu adalah dikoordinatori atau diketuai oleh Wakil Presiden. Jadi kami mau meluruskan bahwa tidak benar yang disampaikan atau yang berkembang di publik bahwa Bapak Presiden menugaskan. Memang undang-undangnya mengatur mengenai percepatan pembangunan Papua itu dikoordinatori atau diketuai oleh Wakil Presiden begitu. Tapi kalau sampai diberitakan bahwa dia akan Wapres akan berkantor ke Papua, itu memang sudah masuk dalam wacana atau konteksnya sampai sejauh mana? Nah, kalau berkenaan dengan masalah kantor, jadi tim percepatan pembangunan Papua itu difasilitasi oleh negara, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Ada kantor KPKN di Jayapura yang itu memang dipakai nantinya untuk operasional kantor tim percepatan ini. Gitu. Jadi bukan berarti Bapak Wakil Presiden akan berkantor di Papua. Tapi kalau dalam konteks mungkin ya sesekali
melakukan rapat koordinasi, beliau akan berkunjung ke sana atau bahkan mungkin sempat berkantor di sana, ya enggak ada masalah juga. Begitu. Untuk penanganan masalah atau beberapa hal yang berhubungan dengan Papua ini, pendekatan pemerintah saat ini akan seperti apa? Apakah akan membentuk desk khusus atau ada pendekatan lain sebetulnya yang jadi konsep? Ya sebetulnya turunan dari tim percepatan itu akan dibentuklah semacam badan atau satgas yang itu operasional harian di lapangannya. Inilah yang kalau ada istilah berkantor di Papua atau beraktivitas lebih banyak di Papua, nantinya akan tim satgas atau tim badan percepatan inilah yang ada di sana. Begitu. Timnya ya, bukan Iya. Wapres. Iya. Mas, izin isu lain Mas terkait dengan penugasan khusus di Papua, tanggapan seperti apa? Oh, itu sebenarnya bukan hal baru ya, itu sudah dari zaman Pak Wapres Ma'ruf Amin dari tahun 2022, 2021 mungkin ya, sudah lama. Ya kami sebagai pembantu presiden siap ditugaskan dimanapun, kapanpun. Dan saat ini kita nunggu perintah berikutnya. Kita siap. Ada update informasi kapan akan ke Papua, Mas? Rencananya Mas, dalam waktu dekat atau seperti apa? Ya, misalnya kepresnya belum keluar pun saya juga siap kapanpun. Karena apapun itu tim dari Setwapres juga sudah sering saya tugaskan untuk misalnya ke Sorong, ke Merauke untuk mengirim alat-alat sekolah, mengirim laptop, mengecek kesiapan MPG. Jadi nanti tinggal atur waktu aja, ya. Dan sekali lagi saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan kemanapun, kapanpun. Dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Ma'ruf Amin untuk masalah Papua. Kalau untuk teknisnya Mas, ntar nanti bolak-balik atau berkantor di sana? Di Papua maksudnya untuk teknisnya nanti ketika? Ya kalau saya bisa berkantor di mana saja, bisa di Jakarta, di Kebun Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten, di Jawa Tengah. Ini kita dimanapun kita jadikan kantor, karena bagi saya sekali lagi sebagai pembantu presiden harus sering ke daerah, harus sering berdialog dengan pelaku-pelaku usaha seperti tadi, menerima masukan, menerima kritikan, evaluasi, apapun itu. Jadi bisa berkantor di mana saja, bisa bertemu dengan warga, itu yang paling penting. Iya, Mas ya? Mau nanya selanjutnya, ini kan sebentar lagi kan mau 17 Agustus, nah ini rencananya Mas Gibran kedepannya nanti gimana ini? Akan 17 Agustus gimana? Ada informasi? Ada informasi? Ya, ditunggu aja ya. Nanti banyak kejutan lah. Di Jakarta atau di mana Mas? Di 17 Agustus. Tunggu aja ya, tunggu. Ya, yuk kita lanjut lagi ya. Terima kasih Mas. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.